Shalom, Puji Tuhan. Kembali lagi di pagi yang indah ini, di minggu yang pertama, di bulan Desember, di penghujung tahun 2020 ini. Saya percaya kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu tetap ada buat kehidupan jemaat GBI Jelang Baru Utama 4. Walaupun situasi kondisinya masih tetap di rumah ibadahnya, tapi kita tetap terus bersyukur bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Sebab itu sebelum kita menyembah dan menyembah Tuhan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa dan bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk memasuki di bulan Desember, di minggu yang pertama ini Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kemampuan kami semata-mata, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, memelihara, menjaga, melindungi kami, sehingga kami ada masuk di bulan Desember ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya tidak ada satupun umat-Mu yang ada di rumah Tuhan lewatkan begitu saja. Tapi Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, Tuhan berikan kemenangan buat setiap umat-Mu, agar sukacita Allah memenuhi hati mereka semua, sehingga mereka boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, biar pagi hari ini kita mau bilang dengan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku sembah Kau Allahku. Hanya Dia Bapa dan sahabatku. Tidak ada sahabat yang melebihi daripada kasih Yesus. Hanya Dialah Bapa kita yang senantiasa begitu peduli, begitu mengasihi kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini Dia mau menjamah kita dan memulihkan setiap keberadaan kita. Ya, kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus
Yesus kekuatan di hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia, Bapa dan sahabatku. Engkaulah Tuhan, Raja kami, Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang sungguh luar biasa. Kami memuliakan Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan lembut katakan, ku sembah Kau Allahku, amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi bilang Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Saya percaya Tuhanlah kekuatan kita. Sebab itu kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menerima perjamuan kudus di penghujung tahun 2020 ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, karena karyanya begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Biar pagi ini pujian ini menjadi doa kita, menjadi pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau bilang kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita bisa memperoleh di dalam Yesus Kristus. Biar naikkan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi,
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan Tuhan akan firman-Mu. Karena kami, Tuhan, dikuatkan hanya karena firman-Mu. Oleh karena itu, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, agar semuanya tertuju kepada Engkau. Dan kami boleh mendengar dan kemudian memahaminya dan melakukannya. Oleh karena itu, berikan hikmat, berikan marifat kepada kami semua Tuhan. Seluruh jemaat GBI Jelut 4 ini, agar kami Tuhan semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau dan mengerti akan firman-Mu. Jadikan firman ini menjadi pelita yang kudus di dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan hidup kami Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan, memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Allah menuntun umatnya. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Etam. Di Etam, di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Allah menuntun umatnya yang berada di padang gurun. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu harus melalui padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu adalah tempat yang paling tidak enak karena panas sekali, kering, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang berjualan, dan bahkan perjalanan mereka itu hanya berjalan kaki. Ya, nggak ada mobil, nggak ada motor, tidak ada kendaraan lain kecuali unta. Tapi bangsa Israel menuju tanah Kanaan ini harus melalui padang gurun. Padang gurun itu
seharusnya bisa dilalui selama 40 bulan. Tetapi bangsa Israel ini diizinkan Tuhan untuk berjalan melalui padang gurun ini menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Luar biasa. Pasti banyak yang mati ya saudara ya. Nenek, kakek, lansia, banyak yang meninggal pastinya. Tapi yang muda-muda pasti kuat untuk berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun kalau saat ini berbicara mengenai kekeringan di dalam kehidupan kita. Kering dalam hal apa saja? Mungkin kering dalam kesehatan, kering dalam ekonomi keuangan kita, kering di dalam segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita dalam keadaan kekeringan, kekurangan, kelemahan. Kita berada di padang gurun. Jikalau kita mengalami padang gurun ini, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita semua dan berjanji kepada umat Israel untuk menyertai, menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang lebih indah, yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah berjanji untuk selalu setia menyertai umatnya, pasti dalam perjalanan bangsa Israel tetap dipimpin, disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu perjalanan bangsa Israel merupakan perjalanan rohani. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menyertainya selama pengalaman di padang gurun hingga akhirnya masuk tanah Kanaan. Itu membuktikan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Amin saudara. Jadi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan pasti menepati janjinya. Seperti apa yang sudah dilakukan terhadap bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang kaya dengan susu dan madu. Kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, luar biasa. Kalau Tuhan yang berkehendak, yang berkeinginan, yang punya kemauan, pasti semuanya akan terjadi dengan indahnya. Saudara, mari kita perhatikan apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah padang gurun ini. Yang pertama adalah jalan Tuhan. Kita akan baca Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan itu kalau dilakukan dengan berjalan kaki, dengan jalan yang semestinya, itu kira-kira 40 bulan. Tetapi Allah punya rencana. Jangan sampai bangsa Israel itu kecewa. Oleh karena itu dibawa berputar ke jalan lain
yang membutuhkan waktu 40 tahun. Oleh karena itu, saudara, bangsa Israel mencapai tanah Kanaan sesudah berjalan kaki di padang gurun selama 40 tahun. Siapa yang kuat? Kita berjalan 4 hari aja udah nggak tahan lagi. Apalagi lansia seperti saya, boro-boro 4 hari, 4 jam aja sudah nggak kuat. Apalagi 4 jam. 2 jam mungkin sudah tidak kuat juga. Oleh karena ini luar biasa maksud dan rencana Tuhan. Tuhan bawa bangsa Israel untuk berputar selama 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan. Kadang-kadang kita nggak tahu jalan Tuhan itu berbeda sekali dengan jalan manusia. Sehingga sangat sulit kita memahaminya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan kita harus percaya itu, bahwa apa yang dibuat Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan itu yang terbaik dan terindah buat kita semua. Oleh karena itu saudara dan saya harus percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan buat kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Meskipun kayaknya kita nggak sanggup lagi, tapi Tuhan luar biasa memberi kekuatan ekstra kepada kita semua sehingga kita bisa menghadapi semua kesulitan yang ada. Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat peduli. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita semua. Asalkan kita mau taat dan menurut akan setiap perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan bilang muter jalannya, kita harus muter. Tapi kalau Tuhan bilang lurus saja jalannya, lurus, jangan belok-belok. Jangan pakai mau kita sendiri, tapi kita harus tahu, kita harus pakai maunya Tuhan. Jadi kita harus menurut perintah Tuhan. Kita harus melakukan setiap perintah yang ada dalam firman Tuhan. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama, bahwa itu adalah jalan Tuhan yang terbaik buat kita. Yang kedua, tuntunan Tuhan. Kita akan baca ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa, Tuhan itu sangat peduli loh dengan kita. Meskipun rasanya sakit, sulit, susah, ya, menderita, tapi ingat bahwa Tuhan peduli. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan mungkin Tuhan akan mengirimkan semua malaikatnya untuk menggandeng, bahkan menggendong kita semua, sehingga kita tidak merasa capek. Oleh karena itu, saudara, Tuhan sangat baik. Untuk berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menyediakan tiang awan untuk menuntun perjalanan mereka pada siang hari. Dan pada malam hari, jikalau gelap gulita, Tuhan sediakan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka juga. Luar biasa. Kalau nurut Tuhan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Yang penting kita harus taat terhadap perintah dan tuntunan Tuhan.
maka kita akan mencapai hasil akhir yang sangat gemilang dan memuaskan. Karena Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan masa depan suram kepada umatnya, tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang berbahagia, yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, tergantung dari kita semua. Rancangan Tuhan itu membuat kita penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Pernahkah kita mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus mengalami Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan setiap hari. Jangan hanya mengerti akan firman, membaca firman, memahami firman, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mengalami Tuhan setiap hari, agar kehidupan kita semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Ayat 22 mengatakan, ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Tuhan tetap menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan tadi sudah saya jelaskan untuk menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, sehingga tidak pernah tersandung. Bahkan tiang api untuk menerangi pada malam hari, sehingga mereka penuh dengan kehangatan, bahkan juga terang untuk sekitarnya. Sebagai ganti lampu, Tuhan memberikan tiang api. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Pastinya tidak ada. Saudara harus katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada lawan kita. Siapapun juga tidak akan menjadi lawan kita. Jadi tidak ada lawan kita. Percayalah, pada waktu akan tiba nanti, Tuhan pasti menolong kita. Bersabarlah, berserah penuh kepadanya, agar kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa setiap hari. Bukan hari-hari yang cuman kita ingini saja, tapi tiap-tiap hari kita harus mengalami penyertaan Tuhan. Pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan tepat waktunya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Pas kita butuh apa, Tuhan pasti menolong. Pas kita butuh kesembuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Pas kita membutuhkan keuangan, Tuhan juga sediakan. Oleh karena itu, percayalah, meskipun kita berada saat ini di padang gurun, di dalam kekeringan, dalam segala sesuatu, tetapi jangan takut, karena ada jalan Tuhan. Dan kedua, ada tuntunan Tuhan yang selalu menuntun kita. Dan ketiga, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan,
saya akan menyaksikan satu kesaksian yang indah mengenai padang gurun. Saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 9 ayat 10. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira seminggu yang lalu, hari Senin yang lalu, tiba-tiba saya sakit. Dan saya sakit itu saya sudah berasa. Kalau saya ke rumah sakit, pasti saya harus dirawat. Dan saya siapkan semuanya untuk perawatan, baik baju, baik semuanya sudah saya siapkan dan masukkan ke dalam mobil. Ternyata saudara, betul setelah diperiksa, saya tidak boleh pulang lagi. Dan dokter katakan, saya parah dan harus dirawat karena kekurangan albumin, sehingga fungsi hati udah bukannya kurang bagus tetapi buruk sekali. Oleh karena itu dalam hati saya ada di dalam padang gurun kekeringan keuangan, kekeringan kesehatan. Kalau yang lalu-lalu saya bisa di VIP, tapi sekarang saya benar-benar di padang gurun, saya harus di kelas. Oleh karena itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun di kelas, tapi rasanya kayak di VIP. Seperti orang makan dengan lauk kecap, rasanya seperti makan pakai babi kecap. Begitu saudara ya. Jadi itu kehidupan di padang gurun. Oleh karena itu saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai kira-kira hari keempat, tiba-tiba dokter katakan, Ibu nanti kalau albuminnya sudah naik, Ibu boleh pulang. Aduh puji Tuhan, karena saya di rumah ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Puji Tuhan dalam hati saya. Berkali-kali saya masuk rumah sakit. Saya tidak pernah di kelas, saya selalu di VIP. Tetapi saat ini saya di kelas, saya disuruh pulang oleh dokter, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan meskipun saya di kelas, biaya yang saya perlukan bukan hanya jutaan saudara, tapi puluhan juta. Saya sudah kasih deposit pertama 5 juta, minta tambah lagi 10 juta. Saya katakan kepada anak saya, 15 juta masih kurang lagi. Iya kan masih kurang ini. Kan kita sudah bayar-bayar yang lain. Maksudnya lab bayar sendiri, torak bayar sendiri, rapid bayar sendiri, semuanya bayar sendiri. Dan itu sudah mengeluarkan biaya sangat banyak. Tapi puji Tuhan di dalam padang gurun itu tepat pada waktunya. Sehari sebelum saya pulang, tiba-tiba ada WA masuk dan ada kiriman dari luar negeri. Ya, beberapa juta rupiah, itu dolar dicairkan. Kemudian dari grup yang saya layani firman Tuhan setiap pagi, itu mereka itu tinggal bukan di kota besar tapi di kota kecil, mengumpulkan dana. Setelah saya jumlahkan, luar biasa saudara, pas persis apa yang saya buat deposit. Oleh karena itu, saya sudah keluarkan uang ya sebanyak sekian puluh juta. Tetapi setelah saya hitung, ternyata kekurangannya cuma 350.000 rupiah saja. Sampai di rumah, tiba-tiba Tuhan tidak mengizinkan saya
untuk membayar kekurangan 350 rupiah. Tapi Tuhan kirimkan seorang yang saya bilang bukan ini biasa memberi kepada saya. Tapi saya bilang, ya pelitlah, agak pelit gitu. Ternyata dia berikan sehingga saya punya kelebihan buat jajan saya sendiri secara pribadi. Puji Tuhan, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah padang gurun, asal kita percaya dan yakin, tidak mengeluh, tidak membantah, tidak memberontak, tidak melawan Tuhan, Tuhan sediakan segala sesuatunya. Apa yang kita butuhkan, itu yang disediakan. Oleh karena itu saudara, saudara jangan takut menghadapi padang gurun kehidupan ini. Saudara mau perlu apa saat ini? Saudara mau merit, nggak punya dana. Saudara mau pesta, mau kontrak rumah, nggak ada uang juga. Kalau saudara percaya dan yakin, Tuhan kita adalah Allah penyedia. Dan Dia selalu memperhatikan umatnya yang berserah kepadanya. Dan selalu menyerahkan hidupnya kepadanya. Pasti Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat waktunya. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan naikkan satu pujian. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus.
untuk memperingati hari kematian-Mu, untuk memperingati hari kebangkitan-Mu. Dan kami meyakini bahwa benar-benar Engkau hidup di dalam kehidupan kami, hidup di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa boleh bersukacita dan terhibur di dalam Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami Tuhan boleh hidup senantiasa bersama dengan Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya saat kami duduk semeja dengan Engkau, Roh-Mu bekerja di dalam seluruh kehidupan kami semua, sehingga kami merasakan sukacita yang besar yang daripada Engkau, dan kami boleh merasakan berkat yang turun dari surga, yaitu berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bagikan roti kepada semua saudara yang ada saat ini. Saya rasa saudara semua sudah pegang roti ada di tangan kita. Semua roti ini taruh di tangan kanan kita. Dan angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah, bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh duduk bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menikmati perjamuan kudus, memperingati hari kematian, penderitaan-Mu, dan kebangkitan-Mu. Karena kami tahu bahwa kemenangan sudah terjadi. Dan saat ini kami juga boleh mengalami kemenangan itu. Melalui perjamuan kudus ini, kami mengimani yang sakit pasti disembuhkan.
Yang susah pasti dihiburkan, yang bermasalah pasti diberikan jalan keluar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan hebat, yang senantiasa memperhatikan umatnya. Melalui perjamuan kudus ini, kami sudah menyatu dengan darah Kristus. Oleh karena itu, kami percaya bahwa kami dan Tuhan adalah satu, sehingga kami menjadi anak dan bukan lagi musuh, tetapi anak yang dikasihinya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh duduk semeja dengan Engkau, menikmati perjamuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan Engkau telah memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dengan kehidupan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk doa berkat. Kita akan naikkan kedua tangan kita, tadahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara dan terimalah berkat surgawi. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita,
berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semuanya, dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti, untuk bertemu muka dengannya, dan boleh bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara semua. Dan kita akan memasuki bulan Desember ini, yaitu bulan Natal. Oleh karena itu, siapkan hati kita semua untuk menyambut kelahiran Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan, kita pasti semakin indah kehidupan kita bersama dengan Dia. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.